Menurut Robert Fredericks, paradigma adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai textbook bikin ngantuk. Sederhananya, paradigma itu kerangka atau dasar bagaimana kita memandang suatu hal. Ya, bisa dibilang kayak mindset atau perspektif kalian terhadap dunia dan isinya. Misalkan, saya berpandangan bahwa matematika itu laknat, dan teman saya melihat bahwa matematika itu surga dunia. Di situ paradigma saya berbeda dengan teman saya dalam memandang apa itu matematika. Nah, paradigma yang akan kita bahas kali ini adalah paradigma ilmu. Hah, ada bedanya? Irrationality in particular, irrationality and relativism. The thing that bothered me about the Chappelle review was all of the talk about relativism. I didn't think it was, I thought, I saw why he said that, but I thought if he thought a little bit more seriously about what relativism was and what I was saying. Tadi adalah suara Thomas Samuel Kuhn, filsuf yang mempopulerkan istilah paradigma lewat bukunya The Structure of Scientific Revolution. Thomas Samuel Kuhn bilang bahwa sebenarnya para ilmuwan itu sedang menyelesaikan puzzle dan fungsi paradigma ilmu ya sebagai alat mereka untuk menyelesaikan puzzle. Memilih paradigma ilmu berarti peneliti memilih cara pandang untuk memahami objek yang mereka teliti. Paradigma ilmu menurut Chua dibagi menjadi 4 macam, yaitu positivis, interpretif, konstruktivis, dan yang terakhir kritis. Dari sini, peneliti memilih paradigma mana yang akan dipakai. Misalkan, ada suatu penelitian sosial di masyarakat mengenai mengapa Aldo tampan. Maka peneliti bisa memilih salah satu paradigma tadi untuk menjawab gejala sosial. Kenapa ya Aldo itu tampan? Dan voila, begitulah cara kerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 4 tipe paradigma. Dan paradigma positivisme lewat Auguste Comte adalah paradigma pertama yang muncul di dunia. Nah, menurut sejarahnya, paradigma interpretif itu adalah hasil dari pertentangan dengan paradigma positivisme. Kekurangan positivisme yang berasumsi bahwa semuanya itu bisa diukur dengan penelitian kuantitatif dengan angka, itu ditentang oleh interpretif. Dulu, salah satu opung atau mbah kakung filsuf zaman dulu, Max Weber bilang, Enggak bisa guys. Positivisme nggak bisa kita bawa buat meneliti gejala sosial. Masa kita mau meneliti tingkat stres manusia jomblo itu pakai angka? Ya nggak bisa dong. Misalkan sampel A tingkat stresnya 10,5. Sampel B tingkat stresnya 20,7. Ya nggak bisa dong. Oke kalau positivis dipakai buat meneliti ilmu alam. Ya karena memang ilmu alam bisa diukur pakai angka. Loh iki, gejala sosial kok pakai angka? Aneh-aneh aja. Nah, terus kenapa bertentangan? Jadi, interpretif itu berasal dari interpretasi yang memiliki arti memaknai suatu hal. Dalam meneliti gejala sosial, tidak semuanya bisa kita ukur dengan angka yang positivisme bilang tadi. Jadi, paradigma interpretif itu berasumsi bahwa kemungkinan itu ada di dalam gejala atau relasi sosial. Gejala sosial bersifat dinamis dan gak kaku. Jadi, gejala sosial gak bisa diteliti hanya dengan paradigma positivis yang terlalu realis. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Kalian pernah bertanya nggak? Kenapa ya? Kok di banyak negara warna hitam bisa jadi simbol berduka? Kenapa ya hati itu maknanya cinta? Dan kenapa kalau kita mukul meja, dimaknai orang lain sebagai perasaan marah? Dan lain sebagainya. Jadi semiotika itu sederhananya digunakan sebagai pisau bedah dalam mempelajari tanda-tanda, simbol-simbol, dan bagaimana makna itu bisa terbentuk. Jadi gitu. Kalian pernah nggak lihat hujan? Tahu nggak kalau hujan itu juga bisa dimaknai? Bagi kaum penikmat kopi, pecinta senja, pemuja suala-suala, hujan itu merupakan momen yang sangat menyentuh. Mereka memaknai fenomena rintik hujan ini bukan hanya sebuah rintik hujan, melainkan rintik-rintik kenangan yang jatuh dari surga lalu turun ke bumi dan menjadi sebuah karya yang indah. Tapi hingga saat ini banjir masih menggenang di beberapa. Hujan deras yang masih mengguyur wilayah DKI Jakarta, kawasan Labuan Banten terkena bencana banjir. Kita melaporkan situasi banjir di Kampung Pulo Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemberian makna atau penginterpretasian ini kemudian bisa kita amati melalui paradigma interpretif yang berasumsi
bahwa gejala sosial itu dinamis dan manusia itu relatif berubah-ubah. Lalu kajian semiotika tentang pemaknaan atau tanda akan suatu hal, itu berarti kita bisa memberikan makna pada semua hal yang kita lihat dan pemberian makna itu bisa berbeda tiap orangnya. Karena tadi, manusia itu luar biasa kompleksitasnya. Jadi, itulah paradigma interpretif dalam kajian semiotika. Sekian dari saya, James Gedal Tirta Badawi. Adios.